Jadi di Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60 ini memang mengamanatkan untuk ya benar-benar kekayaan alam Indonesia ini untuk kesejahteraan. Wah, saya bilang sama negara, saya ini bukan pengkhianat bangsa, ini untuk rakyat. Wah, tapi ya namanya berjuang, ya kebanyakan melawan pemerintah dianggap inilah jahat lah. Kadang ingat peristiwa 2013 yang diorganisir dengan PTPN Desa Manis, ada 21 desa sampai anak kecil meninggal. Bahwa ini ada yang salah urus nih. Negara ini mengkhianati amanat undang-undang sendiri. Pemerintah ini mengkhianati undang-undang sendiri. Negara, pemerintah mengkhianati rakyat deh. Dengan Cak Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cak Dadang di acara BBC Bincang-Bincang Cemerlang di channel DA Dadang Aprianto. Baiklah, pada pagi hari ini dan kesempatan kali ini saya sengaja mengundang tamu kehormatan bagi channel DA. Karena apa? Di tengah kesibukan tokoh yang satu ini, dia tetap bisa untuk menyempatkan waktunya walaupun sedikit untuk coba untuk hadir di channel DA. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan membincangkan dan layak untuk dibincangkan karena ini sifatnya informatif dan edukatif kepada masyarakat umum, khususnya masyarakat Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Yang akan kita bincangkan pada pagi hari ini kaitan dengan agraria. Terkadang kan masyarakat ini tidak juga memahami apa itu agraria, terus lagi bagaimana masyarakat untuk mengurus sertifikat, bagaimana juga masyarakat untuk menguasai lahannya sendiri. Jangan sampai lahan-lahan yang masyarakat punyai itu hilang tanpa berbekas. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya mendatangkan tamu ini memang pas untuk membincangkan ini karena kesehariannya, kesibukannya itu memang untuk mengurusi, mengadvokasi lahan-lahan yang ada di Sumatera Selatan. Baiklah, saya akan memperkenalkan tamu kehormatan bagi channel DA, yaitu Bung Dede Candiago selaku Sekjen Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan. Baiklah, selamat pagi Bung Dede. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah Sehat ya? sehat. Mudah-mudahan tidak dijauhkan dari virus COVID ini. Amin. Jadi gini Bung Dede, ini kan banyak nih permasalahan yang muncul khususnya di Sumatera Selatan dari tahun ke tahun, ya kan. Terkadang kan masyarakat ini kehilangan hak tanah. Nah ini masyarakat ini bingung ini bagaimana untuk ngurusi tanahnya dewek, gitu nah. Bingung kan. Nah jadi mungkin di kesempatan kali ini Bung Dede mungkin bisa memberikan informasi yang sifatnya edukatif kepada masyarakat secara umum. Silakan Bung Dede. Ya, terima kasih Cak Dadang. Saya bangga dan sebenarnya pengen sekali diundang di sini. Sebab media sosial ini juga membantu menyebarluaskan hal-hal yang penting. Baik itu tadi yang disebut Cak Dadang, edukatif lah dan segala macam. Nah, tanah ini sebenarnya bukan soal gimana pengurusan, bukan soal bukan hanya soal itu, tapi ini soal kesejahteraan. Itu ya. Reforma agraria ini adalah amanat undang-undang, amanat pendiri bangsa.
yang mereka tuangkan dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 yang jadi familiar. Iya. Bumi, air, Iya. kekayaan alam beserta isinya dikuasai oleh negara Untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, itu agraria. Jadi kekayaan alam Indonesia ini yang untuk kesejahteraan rakyat. Memang luar biasa Allah ngasih Iya. sumber daya alam ini kan. Jadi kalau misalnya masyarakatnya miskin, Heeh. nggak masuk akal itu. Zolim lah ya. Nggak masuk akal. Karena begitu luas Iya. sumber daya alam kita nih dan diamanatkan undang-undang. Iya. Seluruh kekayaan alam serta isinya itu kesejahteraan rakyat. Nah kemudian kan dituangkan lagi di lebih spesifik soal pengaturannya. Jadi negara ini diamankan untuk mengatur supaya yang menikmati hasil sumber daya alam ini gak berebut. Iya. Namanya diatur di Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60, ngatur hak milik, ngatur penguasaan tanahnya, ngatur tidak boleh ada yang serakah, ngatur jangan sampai ada orang yang tidak punya tanah. Saya sedikit masuk Palembang lah, Enggak, ya. ya. Banyak menyangkut bahasa. Santai ya. Jadi di Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60 ini memang mengamanatkan untuk ya benar-benar kekayaan alam Indonesia ini untuk kesejahteraan. Nah, namun kan fakta yang terjadi miris gitu. Masih banyak saudara-saudara kita yang makan hari ini, besok dia masih mikir. Kemudian hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian maaf ini rumah masih kontrak. Iya. Bahkan misalnya masih numpang, kemudian ada lagi beras, tahu, kedelai, itu kan banyak beli. Impor lah ya. Banyak impor. Kalau impor, ya tanah kita kemana sebenarnya? Siapa yang Iya. mengelola tanah ini? Iya, makanya aku selalu berstatement dan kampanye bahwa ini ada yang salah urus nih. Negara ini mengkhianati amanat undang-undang sendiri. Pemerintah ini mengkhianati undang-undang sendiri. Negara, pemerintah mengkhianati rakyatnya dewek. Iya. Rakyatnya sendiri, dewek sendiri. Jadi itu spesifik soal reforma agraria. Kalau mau spesifik lagi, jadi di TAP MPR nomor 9 tahun 2001 bahwa kalau memang sudah terjadi penguasaan yang serakah, itu diatur kembali lewat TAP MPR nomor 9 tahun 2001. Ialah tentang penata ulang kembali penguasaan hak atas tanah. Diatur ulang lagi. Iya. Jadi yang dulu menguasai tanah banyak seperti pribadi. Seperti Chevron, seperti tuan tanah lainnya, korporasi lain yang menguasai tanah banyak, sementara masyarakat miskin atau tidak punya tanah. Nah, diatur di TAP MPR nomor 9 tahun 2001, penata ulang kembali penguasaan hak atas tanah. Ya, prakteknya masih baik orang payah, berat ya. memang. Nah, jadi kalau kita kembalikan ke organisasi nih, Ya. ke organisasi KRAS ini, tolong ceritakan sedikit sejarah KRAS. Bolehlah itu Ya. Bang Dede. Berjibaku ini sebenarnya dari tahun 2006 kalau Pak. Iya. Berjibaku soal hak atas tanah itu dari tahun 2006 bahwa masyarakat atau petani itu wajib milik tanah. Masyarakat atau petani itu tanah yang berkonflik harus dikembalikan. Berjibaku dari tahun 2006, mulai dari berdarah sampai kriminalisasi. Saya pernah dikriminalisasi gara-gara ngurus tanah kan. Wah, saya bilang sama negara, saya ini bukan pengkhianat bangsa, ini untuk rakyat. Nah, tapi ya namanya berjuang, ya kebanyakan melawan pemerintah dianggap inilah jahat lah, melawan pemerintah dengan kebijakan dianggap memberontak lah. Iya. Padahal kita meluruskan bahwa undang-undang ini dikhianati, undang-undang ini tidak dijalankan. Nah akhirnya ya ada sebagian yang menang, ada juga sebagian yang kalah. Mungkin Cak Dadang ingat peristiwa 2013. Iya.
yang diorganilir Iya. dengan PTPN Pulau Manis, ada 21 desa, sampai anak kecil meninggal ditembak oleh par. Sampai hari ini pun tanah tidak kembali. Ya saya miris, tapi juga ada yang menang di OI juga, di Desa Rengas itu dapat 3.000 hektar, tapi hak atas tanahnya belum legal, hak atas tanahnya belum ada juga Sampai hari ini ya? Sampai hari ini. Namun memang mereka sudah menguasai. Saya sedikit lagi di Oki misalnya, ada di Desa Ersugian yang 3 petani ditangkap, tapi tanahnya menang sudah dikelola, tapi hak atas tanahnya juga Belum ya. Kemudian ada lagi di Ersugian juga, di 2 desa, ada di Tirta Mulia sama Margatani, sudah 2 di penjara, tanahnya belum juga kembali. Peristiwa terakhir di Lahap, Iya. mungkin viral, petani meninggal, dibunuh, tapi tanah juga belum kembali. Nah, dari segala macam persoalan itu, saya pikir ini nggak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, perlu banyak teman. Iya. Akhirnya kita berkonsolidasi, karena banyak juga teman-teman yang concern juga soal agraria ini. Jadi ada misalnya STN, ada misalnya SPS, ada misalnya SPI, ada misalnya GSI, ada kurang lebih ada 9 organisasi bersepakat bahwa ini kita harus bentuk satu lembaga nih, kerja bareng, bareng, perjuangan bareng, terbentuklah KRAS. Oh itu ya. Di KRAS itu adalah Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan. Kurang lebih 10 Desember 2016 lah pembentukannya. Pembentukannya. Iya, Sudah deklarasi lah ya. Sudah pembentukan, sudah deklarasi, sudah mubes, dan pasca mubes itu kita angkat 9 kasus di 7 kabupaten ke BPN provinsi. Jadi setelah mubes kita dorong ke BPN provinsi untuk diselesaikan kasus-kasus ini agar terwujud reforma agraria, tanah untuk rakyat, tanah kembali ke rakyat. Saya narik nafas ya. Iya. Karena udah 3 bulan ini rapat di sana belum ada penyelesaian. Di BPN tadi ya? Tuntas juga iya. BPN tidak tuntas juga. Bingung saya nih, apakah benar-benar negara ini mau serius untuk rakyat atau memang untuk perusahaan? Bukan, kalau mungkin di ini apa kita tahu lah ya, kalau kita tarik ke belakang, kita kan di Januari, Februari sampai hari ini secara dunia lah, khususnya Palembang atau khusus saat ini lagi kena pandemik ini. Mungkin salah satu faktornya itu. Mungkin ya. Jadi kan yang kita dorong kan Desember nih. Iya. Dari Desember itu besoknya tuh langsung dirapatkan oleh Kanwil satu persatu. Mulai difokuskan dulu mubah. Sudah mubah itu 2 hari berikutnya itu Oki. Terus maraton, rapat terus. Menges juga gitu kan. Ditantang oleh BPN kan, siapa takut, rapat terus. Nah sehingga di bulan, kalau nggak salah pandemik Februari atau Maret? Februari. Nah ketika di bulan Desember, Januari, kurang lebih awal Februari kita rapat, mentok nggak ada penyelesaian, pandemik datang. Sahabat Cak Dadang, kali ini channel Dadang Aprianto akan membagikan DP untuk 20 orang pemenang. Syarat dan ketentuan boleh lihat deskripsi di bawah ini. Nah ketika pandemi datang, pembahasan stop. Namun yang terjadi, Cak Dadang, peristiwa berdarah muncul. Jadi kita sepakat pandemi kita sepakat stop nih pembahasan, kita fokus berjibaku memutus mata rantai nih. Tiba-tiba di Lahap meledak. Perusahaan dengan security-nya itu, lewat security-nya itu membunuh petani. 2 meninggal, ditusuk sama sampai di sini meninggal di tempat. Nah, artinya kan nggak konsisten, maksud saya itu. Kalau memang sepakat untuk pandemi kita stop aktivitas, kemudian berjibaku memutus mata rantai, nggak ada dulu aktivitas, apalagi sampai terjadi pembunuhan. Apakah mereka tidak baca maklumat dari Kapolri, Presiden, pemerintah untuk kita berjibaku memutus mata rantai? Ini yang buat kami kecewa, kami marah, dan akhirnya tadi pagi kami mendesak lagi BPN Kanwil Provinsi Sumatera Selatan untuk pertama bertanggung jawab, yang kedua harus
segera dibahas lagi. Bagaimanapun situasinya, pakai Zoom meeting lah ya. Zoom meeting boleh, tatap muka dengan kesehatan protokol boleh. Ini harus, karena bahaya. Kemarin ditangkap lagi di Tanjung 4 orang. Di daerah mana? Di daerah Tanjung Agung Morenin. Oh. Miris kita. Kita pandemik, dia jalan terus. Jadi gini, ketika ini ada persoalan, terus ke depan lah ya, mungkin ada harapan lah kepada pemerintah atau untuk masyarakat, petani atau yang memiliki lahan yang hari ini masih sengketa, mungkin ada himbauan atau seperti apa, silakan. Ya, ada 3 hal sebenarnya, Cak Dadan. 1, konflik lama. Ya. Kedua, sedang berlangsung konflik. Yang ketiga, akan terjadi konflik. Nah, konflik lama ini biasanya terjadi ketika zaman Orde Baru. Jadi zaman Orde Baru itu biasanya itu kebanyakan itu ya kekerasan yang muncul, represif yang muncul, tidak ada musyawarah yang muncul, tidak ada negosiasi yang muncul, akhirnya banyak perampasan tanah. Nah, itu konflik lama. Nah, ini masih belum ada penyelesaian, Masih tersisa lah ya? masih tersisa. Nah, ini harus diselesaikan dengan cara serius. Kita sudah ada peraturan yang baru dibuat oleh Presiden, misal seperti PP 86 tahun 2018. Nah, itu kan mengatur soal teknis bagaimana cara penyelesaian konflik tanah. Misal Presiden sudah menunjuk pelaksananya itu adalah GTRA, gugus tugas reforma agraria. Seperti COVID kan ada gugus tugas nih, kan fokus nih. Nah, sementara Presiden di dalam undang-undang itu buat GTRA, gugus tugas reforma agraria. Namun dari 2018 sampai ke sini nggak jalan. Saya terus terang aja, nggak jalan gugus tugas, nggak jalan. Rapat kita nggak pernah tahu, pembahasan soal reforma agraria juga kita nggak tahu. Nah, kayak di PPN kemarin, saya udah desak, izin bicara, apakah ini difasilitasi oleh GTRA? Iya, gugus tugas tadi. Iya, apakah Kanwil? Nah, dijawab oleh Kanwil, ini Kanwil. Saya bingung kok kenapa nggak GTRA ini? Artinya keseriusan soal reforma agraria ini, jadi saya tanda tanya saya. Itu menurut saya kadang. Jadi pertama diselesaikan kasus-kasus yang lama dengan fungsikan kembali GTRA, karena kasus-kasus lama itu saya yakin hagiu-hagiunya banyak habis itu karena udah lama nih. Udah lama pula. Ya, dicek satu-satu. Yang mana hagiu habis, stop, tanahnya itu kembalikan ke masyarakat. Kemudian mananya hagiu, saya bicara bukan rahasia umum ini. Kebanyakan hagiu itu berlebih. Jadi misalnya hagiu itu jumlahnya. Ya, hagiu itu 5.000, ya bisa 20.000. Saya buka-bukaan aja nih. Cinta manis Sultan Ilir itu catatan. Hagiunya cuma 6.500. Fakta di lapangan 20.000 hektar. Artinya ada 16.500 hektar tidak memiliki HGU. Saya terus terang saja ini, dokumennya saya ada, datanya saya ada. 16.500 tidak memiliki HGU. Dan itu seharusnya reforma agraria kembalikan kepada masyarakat. Bagaimana biar tidak berebut? Fungsikan KADES buat kelompok-kelompok tani, diatur 2 hektar, 2 hektar, 2 hektar, selesai. Nah, itu konflik-konflik yang lama. Konflik sedang berlangsung. Nah, konflik sedang berlangsung, solusinya adalah panggil kedua belah pihak. Biasanya yang main ya oknum di bawah lah, KADES misalnya. Kebanyakan nggak gitu. Artinya syarat-syarat untuk penerbitan izin itu kuncinya ada di KADES. Jadi pihak perusahaan itu misalnya, Assalamualaikum, kami mau mengelola di sini, kami mau tanam ini misalnya. Nah, seharusnya dia harus permisi dulu sama rakyat sekitar. Jadi maksudnya kalau bahasakannya sosialisasi. Nah, dia harus sosialisasi dulu. Nah, ini kebanyakan di lapangan selesai oleh di saat di atas meja aja ya. Ya, selesai. Akhirnya kan yang di rakyat kan ribut. Nah, itu bisa diurai. Yang mana bersalah ya harus ditanggung jawab lah terhadap yang diperbuat. Urai di situ. Mana hak rakyat belum dapat, ya bisa diberikan misalnya bentuk plasma, mitra, banyak macam lah. Nah, yang akan terjadi, saya berharap negara ini serius menjalankan reforma agraria.
Reforma agraria itu melawan ketimpangan hak atas tanah. Kalau ketimpangan hak atas tanah terjadi, kemiskinan terjadi. Jadi solusi untuk kesejahteraan rakyat adalah reforma agraria. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Pasal 33 tadi, kemudian UPA tahun 5 tahun 60 tadi, kemudian PP 86 tahun 2018 barusan. Jadi kalau memang serius, oke, stop dulu, berikan izin kepada perusahaan. Dimanfaatkan betul masyarakat ini. Jadi bikin kelompok tani, tanah-tanah yang kalau misalnya tidak terlantar misalnya, itu dimanfaatkan dengan negara hadir memberi bantuan misalnya harapan, bibit, pemberdayaan dibagikan. Nah kemudian yang HGO habis, stop dulu diperpanjang. Kalau memang serius ini, jadi HGO habis, stop. Nah kemudian dibagikan ke rakyat lagi. Kemudian dicek lagi yang HGU-nya berlebih, ini harus serius. Kemudian dibagikan lagi. Nah bayangkan cadang, Sumatera Selatan saya bilang ya, luas tanah Sumatera Selatan ini ada 9 juta hektar. Saya cek 6 juta hektar yang dikuasai oleh perusahaan. 1 juta hektarnya itu mana yang masyarakat menguasai. 6 juta hektar dikuasai oleh perusahaan ini, Iya. yang milik 1, 2 orang, 3 orang. Iya. Menguasai ribuan hektar. Perusahaan ya. Iya. Jadi masyarakat cuma 1 juta hektar. Kalau masyarakat punya tanah hanya 1 juta hektar, kita bagi jumlah kakak penduduk di Sumatera Selatan, saya bagi-bagi cuma 0,5 sekian hektar. 0,5 tuh kalau besarlah kuburan ya. Iya. Jadi satu lah itu. Iya, miris kita. Jadi kalau negara ini masih juga seperti ini, artinya dia mengkhianati undang-undang, mengkhianati konstitusi, dia mengkhianati rakyat sendiri, dia mengkhianati para pendiri bangsa. Menurut saya itu. Jadi misal ini ada ketika masyarakat menonton channel kita nih, masyarakat ada permasalahan tanah misalnya, ini bisa hubungi mana nih Bung Dede? Ya, bisa ke keras. Langsung ya? Ya, langsung keras karena pokoknya itu adalah reforma agraria, bukan kasus by kasus. Pokoknya itu adalah kalau reforma agraria dijalankan, itu selesai seluruh masalah nih. Karena reforma agraria bukan hanya mengatur aset, tapi mengatur akses juga. Jadi setelah tanah dapat, kebanyakan bingung nih masyarakat mau diapain, modal nggak ada segala macam. Makanya diatur di reforma agraria bukan hanya aset tapi akses. Jadi kami mendorong secara luas bahwa reforma agraria harus diwujudkan. Tentu tidak lepas dari konflik-konflik agraria. Kantor keras di Piparja ya. Piparja di Puja Harapan di Palembang ya. Di Palembang, kebetulan sekantor dengan Bumi Institute, punya teman juga. Iya. Jadi bisa hubungi ke situ lah ya. Iya. Nanti ada mungkin ada tuh medsosnya, mungkin Facebook atau apa, IG mungkin. Ya, kalau sementara kan keras kan baru nih, baru 2019 nih. Memang lagi dipersiapin untuk kampanye lewat medsosnya. Ya, secara pribadi dulu teman-teman nih. Jadi nanti bisa menghubungi ke nomor telepon WA lah ya. Iya. Lah ya. Ya. Jadi mungkin itu saja bincang-bincang kita pada pagi hari ini dengan Sekjen Komite Agraria Sumatera, Reforma Agraria Sumatera Selatan dengan Bung Dede Candiago. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih bangga saya kesini. Kehadirannya di channel DA. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone.